Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari Sabang sampai Merauke, selamat berjumpa kembali dengan channel Insan Dongeng. Pada malam ini akan membawakan sebuah roman yang berjudul Kasih Tak Terlarai. Penulisnya adalah Bapak Suman HS. Selamat mendengarkan. Sungguh pun badannya kecil dan tingginya hanya 1,5 meter, tetapi usianya telah lebih dari 18 tahun. Selama hayatnya itu hanya 2 kalilah baru ia mendapat pujian dari orang tuanya. Yang pertama kali ketika bapaknya pada suatu hari membawa sebuah kacamata ke rumahnya, hanya di hidungnya lah kacamata itu yang boleh melekat. Karena ditakdirkan Tuhan hidungnya mancung, sedang kacamata itu kacamata yang bersepitkan pula. Waktu itu bapaknya berkata, "Ambillah kacamata itu untukmu, Taram. Dalam antara anakku yang 3 orang ini, engkaulah yang terlebih cakap." Kedua kalinya ketika pada suatu ketika seisi rumahnya pergi berjalan-jalan, pada waktu maghrib mereka melintas di hadapan sebuah masjid. Tiba-tiba kedengaran bunyi Bilal. Di masjid itu berdengung-dengung suaranya. Dengan tidak disengajanya diikuti oleh si Taram, suara Bilal itu perlahan-lahan. Kedua adiknya tak pula mau ketinggalan menirukan suara Bilal itu. Ketika itu bapaknya berkata, "Si Taram pandai benar meniru-niru Bang Bilal yang di masjid itu." Rupanya kalimah-kalimah yang diucapkan oleh si Taram lebih menarik hati bapaknya daripada yang dijeritkan oleh kedua saudaranya itu. Hanya 2 kali itulah saja si Taram mendapat pujian dari bapaknya. Syahdan ketika pujian yang kedua kalinya itu keluar dari mulut bapaknya, ibunya tersenyum-senyum simpul, lalu berkata, "Ya patutlah karena ia..." Hingga itu putuslah kalimat ibunya, putus tiada bersambung lagi. Apa mulanya maka demikian, wallahu alam. Si Taram 3 bersaudara masih beribu dan berbapak. Kedua orang tuanya itu tak boleh dikatakan muda lagi, tetapi tua benar pun tidak. Keduanya sayang dan kasih anak akan anak-anaknya. Akan tetapi kesayangannya kepada kedua saudara si Taram itu lebihlah daripada si Taram. Entah karena si Taram sudah besar, entah karena ia anak yang sulung, tak tahulah kita. Sekali-sekali si Taram berjalan-jalan dengan kedua saudaranya itu masuk kampung-kampung akan mencari anjing yang takah dan galak untuk perburuan. Dalam dangau-dangau kebanyakan hanya bertiangkan kayu bulat dan berdinding atap saja. Duduk beberapa orang tua-tua bercakap-cakap, kadang-kadang kedengaran percakapan mereka itu membualkan si Taram. Setengahnya ada yang mencemoohkan dia, setengahnya ada pula yang memujinya. Apakah gerangan sebabnya? Maka ia jadi buah mulut orang dalam kampungnya itu. Belumlah pula kita ketahui. Sebagai anak batin, yaitu anak tua kampung, kuranglah patut rasanya ia diperbuat selaku itu. Nyatalah keadaannya sangat berubah terhadap kedua saudaranya itu. Sungguh pun kedua saudaranya itu lebih muda daripadanya, tetapi sangat dimuliakan dan dihormati orang sebagai anak batin yang sejati. Heran sungguh tabiat orang kampung yang demikian. Sekali-kali tidak disangkal oleh bapaknya, malah kadang-kadang ia turut mencampuri bisik-bisik orang itu. Apakah pula sebabnya? Maka orang tuanya berubah kasih, berasing sayang kepada anak-anaknya. Belum lagi kita maklumi, tak dapat tidak kelak akan terbukalah juga kunci wasiat antara orang anak beranak itu. Orang Melayu yang beragama Islam sedang sibuk menyediakan ini dan itu, membersihkan pekarangan, menjemur pakaian, menghiasi rumah dan sebagainya. Hari itu ialah 30 Ramadan tahun
Hijrah 1295. Besoknya orang berhari raya sembahyang ke masjid berkaum-kaum. Menjelang sanak saudara memaafkan kesalahan masing-masing lahir dan batin. Adakah Bapak Sitaram dan seisi rumahnya demikian pula? Oh iya, sekali ini seisi rumah itu mengikut orang Islam dalam kampungnya itu. Bukankah beberapa purnama yang telah silam sekalian mereka itu telah memeluk agama Islam? Jadi terbuanglah kepercayaan yang lama itu, yakni kepercayaan yang berdasarkan hantu dan setan, serta bermacam-macam benda yang dirasakannya sakti lagi bertuah. Karena sebagai kebanyakan bangsa Udik demikian kepercayaannya. Orang tua Sitaram bangsa Udik yaitu satu daripada bangsa-bangsa yang masih ketinggalan dalam percampuran dan pergaulan hidup di sebelah Sumatera Timur. Tetapi oleh karena ayah dan ibu Sitaram selalu bercampur gaul dengan bangsa asing, maka cerdaslah mereka itu. Lagi pula martabat batinnya itu menambah tinggi derajatnya. Alangkah senang hati Sitaram sekali lagi, senang dibalik yang senang, karena esok hari ia akan serta berhari raya dengan orang-orang yang beragama Islam. Memanglah sejak kecilnya ia ingin memeluk agama itu, lidahnya yang petah yang dapat meniru-nirukan kalimah-kalimah itulah agaknya yang menjadi tali penarik hatinya memeluk agama Islam itu. Pagi-pagi pukul 8 orang telah berduyun-duyun pergi ke surau akan sembahyang hari raya Idul Fitri, yaitu sembahyang yang pertama kalinya dilakukan oleh Sitaram selama dunia terkembang. Sana sini kelihatan hamba Allah berjalan beriring-iring, masing-masing dengan gayanya. Ada yang berbaju merah, bercelana hijau, ada yang bersepatu putih, berkaus hitam. Pakaian yang selama ini dihematkan dan disimpan baik-baik keluarlah. Anak-anak, jangan dikata lagi, sana sini kedengaran sorak-sorai mereka itu berdengung-dengung, seolah-olah segala kegirangan dan keriangan yang tersembunyi dalam perbendaharaan hatinya itu akan dihabiskannya ketika itu. Pagi telah bertukar dengan petang. Hari yang tadinya berhias dengan beberapa orang manusia yang bersolek berdandan itu kini telah balik seperti sedia kala. Hanya pada beberapa tempat kelihatan mereka satu-satu berjalan cepat-cepat menuju rumahnya masing-masing. Kegembiraan dan keriangan hati sehari itu tinggallah ia jadi kenang-kenangan saja. Sitaram duduk bertopang dagu di atas balai-balai kayu di hadapan rumahnya sambil menoleh menengok pohon kayu yang lagi disinari oleh mambang sore. Makin jauh sang matahari itu meninggalkan gelanggang permainannya, makin remuklah rasa hati Sitaram. Kepalanya penuh dengan bermacam-macam pikiran dan angan-angan yang hampir tak dapat dipikirkannya. Perasaan hatinya bertukar sangat dengan yang sudah-sudah adalah dunia ini baginya sebagai baru dijadikan Tuhan layaknya. Orang-orang Islam yang selama ini kurang mengindahkan mereka di hari baik dan bulan baik itu kini sudah berduyun-duyun datang ke rumahnya. Sahabat-sahabatnya pun telah banyak bertambah. Dalam pada itu terhitung pula beberapa anak-anak perempuan dalam kampung itu. Betapa besar hati Sitaram selama memeluk agama yang baru itu tak terkira-kira. Dalam negeri yang sebagai Singapura tak dapatlah kita menentukan siapa-siapa gadis yang tercantik dan termolek karena makhluk yang mendiaminya bukan sedikit. Tetapi dalam kampung yang serupa tempat diam Sitaram itu, yang rumahnya tak lebih dari 100 buah, tak boleh kita mengatakan, saya tak tahu bintang timur kembang mawar negeri itu. Nurhaida telah menjadi sebut-sebutan orang dalam kampungnya. Nurhaida menjadi sebut-sebutan orang Islam dalam kampung itu. Nurhaida menjadi sebut-sebutan orang dalam kampung itu bukanlah karena peranginya yang buruk, tidak karena rupanya tak elok, sekali-kali tidak, kedua kebalikan sifat itu ada padanya. Nurhaida cantik
manis muhtasyam. Ia jadi bintang dalam kampungnya. Siapa menengok, siapa termenung, siapa memandang, siapa asik. Gadis remaja yang sebagai Nurhaida itu tak ada dua dalam kampungnya. Barang yang baik, banyak pembeli. Gadis yang molek, banyak peminang. Terdengar kabar si Anu meminang. Si Polan menanya, tetapi pertemuan tak ada. Permintaan ditolak karena tak disetujui oleh si gadis. 2-3 orang meminang, 2-3 berhampa tangan. Bintang kampung itu belum bertuan. 200 langkah dari rumah Sitaram, di sanalah rumah Nurhaida. Hanyalah sebelah rumah dan beberapa batang buah-buahan yang mengempang pemandangan ke rumah Nurhaida. Sebagai seekor kumbang inginkan bunga, demikianlah Sitaram inginkan Nurhaida. Awal bermula ia kenal akan namanya. Kemudian sekali-kali tanpa rupanya berturut-turut datang berahinya, dan sesudah ia bercakap-cakap dengan Nurhaida, pada suatu petang timbullah cinta berahinya. Tetapi adakah mungkin ia akan dapat memetik kuntum delima yang permai itu? Itulah sebuah pertanyaan yang belum dapat dijawab lagi. Aduhai, jika mesti itu didapatkannya, tak dapat. Tiada dunia Allah ini serasa kepunyaannya. Dengan orang tua si gadis, Sitaram bersahabat karib. Hal itu menimbulkan harapannya. Tetapi sebaliknya lagi, jika dikenangnya telah 2-3 anak muda yang berhampa tangan, jadi bimbang pula lah ia. Tetapi siapa tahu rejeki lang tak akan dimakan oleh musang. Kemudian teringat pula ia akan pantun orang tua-tua. Ayam sabung jangan ditambat, kalau ditambat kalah berlaga. Asam di gunung, ikan di tebat, dalam belanga bertemu juga. Sebagai besi berani menarik peniti, demikianlah Nurhaida menarik hatinya. Tak senang hatinya, tak sempurna kerjanya bila ia tak menampak Nurhaida. Sekali ketika ia sudah berantara 100 langkah dari rumahnya, tanpa olehnya Nurhaida masuk ke rumahnya dari dapur mendapatkan ibunya. Oleh Sitaram diputarnya langkahnya balik kembali ke rumahnya. Ketika ia sudah naik ke rumah, ibunya bertanyakan kehendaknya. Jawab Sitaram, "Saya hendak mengambil api-api, Mak." Padahal dalam saku bajunya telah ada 2 buah api-api. Berahinya akan Nurhaida tak dapat dikatakan lagi. Tidurnya tak puas, makannya tak kenyang, sebelum pencuri hatinya itu dapat dipandangnya. Pikiran yang bulat, perjalanan yang perlu, kadang-kadang terhenti apabila atap rumah jantung hatinya itu tampak olehnya. Asap yang mengepul keluar dari bubungan dapur si gadis menjadikan Sitaram mabuk di angan-angan. Bermacam-macam sangkaan timbul dalam hatinya, hingga bulat matanya memandang asap yang mengepul itu. Pada suatu petang, senja berebut malam, dilihatnya Nurhaida bergegas-gegas memasukkan ayam ke reban ayam. Diberanikannya hatinya, maka dengan diam-diam dihampirinya anak gadis itu dari belakang. Lalu katanya, "Nurhaida, apa kerjamu?" Mula-mula anak gadis itu terkejut mendengar suara laki-laki itu, tetapi sesudah keduanya berpandangan, maka muka Nurhaida yang kemerah-merahan itu bertukar dengan senyum simpul yang maha manis. Itulah surga bagi yang mencintainya. Sepatah kata pun tak keluar dari mulut anak gadis itu. Setelah pintu reban itu ditutupnya, naiklah ia ke rumahnya. Sebagai ular yang terkejut, Sitaram memutar langkahnya balik menuju rumahnya. Keesokan harinya petang-petang, Nurhaida datang ke rumah Sitaram, maksudnya hendak menjumpai ibu Sitaram. Langkah anak gadis itu buruk, orang tua itu tak ada di rumah. Ia pergi mandi ke sungai. Hampir rumah itu juga. Sebagai biasa, Nurhaida terus naik ke dapur. Didapatinya di sana tak berorang seorang juga. Inilah masa yang baik akan mengajuk hatinya, pikir Sitaram dalam hatinya. Sebelum anak gadis itu turun, Sitaram telah
hampir di belakangnya karena waktu amat singkat. Maka dengan tergopoh-gopoh Sitaram bertanya, Hei Nurhaida, apa pikiranmu jika kusuruh ibuku meminangmu? Mendengar suara anak muda itu, Nurhaida berdiam diri. Sepatah kata tak keluar dari mulutnya. Bibirnya sedikit pun tiada bergerak, tetapi matanya tampak bernyala-nyala. Sekali lagi kedengaran, "Sudikah engkau Nurhaida mengabulkan permintaanku itu kelak?" "Wahai, engkaulah jantung hatiku. Aduhai, jika permohonanku itu engkau tolak, agaknya hilanglah aku dari permukaan bumi ini." Ia berkata-kata itu dengan bata-bata, mukanya merah padam, tegaknya gelisah. Nyata benar ia sangat berahikan anak gadis itu. Mendengar kata hati yang keluar dari mulut Sitaram itu, kelihatan anak dara itu termenung. Kemudian ia turun ke tanah. Betapa remuk redam hati Sitaram melihat anak gadis itu menuruni tangga dapur rumahnya. Taklah dapat diperikan lagi, tetapi sesudah kira-kira 5 langkah Nurhaida meninggalkan tangga dapur itu, ia menoleh ke belakang sambil tersenyum manis. Ialah senyum yang meracun hati Sitaram. Dalam pada itu ia berkata pula, "Bagaimana yang di hatimu, Taram? Demikianlah di hatiku." Anak yang sedang mabuk berahi itu dibelakanginya, lalu ia berjalan menuju rumahnya. Tiap-tiap langkah anak gadis itu kedengaran oleh Sitaram makin jauh, makin terang, makin hilang, makin terkenang. Bermacam-macam pikiran yang mengguncang otak anak muda itu. Timbullah dadanya sesak, napasnya tertahan-tahan. Ia serasa tergoncang di awang-awang antara bumi dan langit. Nurhaida serasa sudah di sisinya. Lupa ia bahasa nasi yang sudah dalam mulut itu. Ada kalanya gugur ke tanah dimakan ayam. 5 hari kemudian dari pertemuan kedua anak muda itu, maka pada petang hari hadirlah beberapa orang tua-tua di rumah batin orang tua Sitaram. Sesudah orang tua-tua itu berbicara panjang lebar dengan ayah Sitaram, yakni sesudah selesai makan ala kadarnya, turunlah mereka itu sekalian lalu berjalan berduyun-duyun menuju rumah Encik Abbas, yakni ayah Siti Nurhaida, gadis yang jadi bintang dalam cerita ini. Orang tua-tua itu pergi ke rumah Encik Abbas atas suruhan ayah Sitaram, yakni diutus menjadi telangkei akan meminang Nurhaida akan jadi jodoh Sitaram. Betapa perasaan hati Sitaram dewasa itu tak dapat direncanakan lagi. Dadanya gemuruh laksana ombak menebah pantai. Wahai, apabila orang tua Nurhaida kelak menolak permintaan ini, apakah akan sudahnya? Agaknya keindahan dunia ini tak tampak lagi oleh Sitaram. Dalam hatinya telah berjanji, Nurhaida mesti di sisinya, tak boleh tidak. Daripada hidup bercermin bangkai, baik mati berkalang tanah. Jika ayah bunda anak gadis itu menurut kata anaknya, tak boleh tidak. Pekerjaan ini mudah langsungnya. Sebagai yang sudah kita ketahui, anak gadis itu pun cintakan dia Taram. Tetapi sebaliknya, jika Encik Abbas itu hendak menurut kata hatinya saja, sebagai yang lazim kejadian di kampung-kampung, apakah akan sudahnya? Keinginan hati anak muda itu hendak mendengar keputusan itu bukan buatan. Menunggu-nunggu telangkei itu pulang kembali, resahlah duduknya. Yang sejam rasanya sehari, jam yang tersangkut di dinding rumahnya telah menunjukkan pukul 6 petang. Oleh Sitaram dikenakannya baju teluk belanga, disandangnya kain pelekat, maka dengan hati yang berdebar-debar, berjalanlah ia ke arah pantai. Ia berbuat demikian karena hatinya berdetak, darahnya tersirap, alamat permintaannya rasa tak kabul. Tatkala sang matahari telah hampir masuk ke peraduannya dan langit telah bertabir membang sore, tibalah pula Sitaram ke rumahnya.
Didapatinya telangkai-telangkai tadi sedang sembahyang maghrib karena telah berwudu. Ia pun sertalah pula sembahyang menjadi makmum. Ketika doa habis dibaca, sekalian jamu itu kelihatan berdiam diri seolah-olah tak satu apapun yang terjadi. Akan Sitaram diamlah pula. Tengah Sitaram termenung-menung itu, tiba-tiba Pak Jalil, yakni seorang dari telangkai itu, memanggil anak muda itu hampir padanya. Sebagai anak kecil yang bingung, dihampirinya lah orang tua itu. "Anakku," demikianlah Pak Jalil mulai berkata, "malang nasibmu karena permintaan kita tak berlaku. Rupanya belum ada pertemuan anakku dengan anak gadis itu. Ya, apa boleh buat, hal itu janganlah hendaknya menyusahkan hatimu. Tak seorang itu gadis dalam kampung kita ini." Hingga itulah Pak Jalil berbicara. Ketika orang tua itu menyebut tak ada pertemuan itu, gelisahlah duduk Sitaram. Dadanya sesak, hatinya rasa tersentak, pemandangannya berubah-ubah. Ia tak dapat berkata-kata lagi. Sitaram sadar akan dirinya kembali ketika orang sudah berdiri pula hendak sembahyang Isya. Sekali ini ia tak serta sembahyang lagi, tak dapat tiada sembahyangnya akan sia-sia karena pikirannya jauh melayang di udara, ditiup angin ke sana kemari. Selama hidupnya sekali inilah baru ia berhati remuk serupa itu. Tak ada doa yang dimantrakan, tak ada obat yang akan diuraskan akan pengobat pembujuk hatinya selain daripada Siti Nurhaida, tangkai hati pengarang jantungnya. 2 hari kemudian daripada penolakan peminangan si gadis itu adalah Sitaram duduk-duduk di beranda rumah Nenek Tijah. Di atas bangku-bangku buluh berlantaikan kayu-kayu bulat, Nenek Tijah, perempuan tua yang sudah beruban itu, diam dalam pondok yang tersebut bersama-sama dengan seorang cucunya laki-laki bernama Amin. Seisi kampung itu kenal akan Nenek Tijah. Bukankah kue-kue Nenek Tijah yang dijajakan oleh si Amin sangat laris oleh isi kampung itu? Karena lain daripada enak rasanya, bersih pula buatannya. "Agaknya engkau bersusah hati juga, cucuku, karena maksudmu tak sampai." Demikianlah orang tua itu memulai berkata, "Sungguhnya apalah yang kau susahkan, Taram? Karena belum ada pertemuanmu dengan gadis itu. Bukankah tak seorang itu gadis dalam kampung ini? Heranlah aku memikirkannya." "Benar, Nek," sahut Sitaram, "tetapi yang lain kurang berkenan di hatiku." Orang tua itu tersenyum simpul lalu berkata, "Kenan tak berkenan itu hanya di mulut saja. Memang kebanyakan anak-anak muda kurang berkenan pada mulanya, tetapi menjilat pada akhirnya." Timbul geram hati Sitaram mendengar perkataan orang tua itu. Dalam hatinya berkata, "Rupanya orang tua ini tak tahu di arti cinta." Oleh karena perempuan itu sudah tua, seganlah ia mengeluarkan perkataan itu. Ia tunduk berdiam diri, pada mukanya terbayang kesebalan hatinya. Kemudian orang tua itu berkata pula, katanya, "Orang tua Siti Nurhaida itu tinggi hati sedikit. Ia tak mau bermenantukan sembarang orang, sangat menilik bangsa dan menengok keturunan." Mendengar itu, tiba-tiba terlompat dari mulut Sitaram, "Bukankah ayahku batin turun-temurun dari nenek moyangnya?" Sesudah berkata itu, barulah teringat olehnya bahwa kurang patut ia berbuat demikian di hadapan Nenek Tijah, yang memang berkata karena Allah itu. Nenek Tijah tersenyum sambil mengapur sirihnya. Ia tersenyum itu lama sekali, seolah-olah adalah suatu hal yang sangat menggelikan hatinya. Pada awalnya ia hendak menyambung perkataannya tadi itu, tetapi entah apa, mulanya ia berhenti.
Kelihatan nenek yang lurus itu berpikir sebentar, sesudah itu ditatapnya mata anak muda itu dengan amat minat. Orang tua yang demikian sekali-kali terdapat berdusta tak mau menyimpan ambacang masak. Ia seorang perempuan yang amat lurus, berani karena benar, takut karena salah. "Cucuku," katanya pula, "benarlah engkau keturunan batin, tetapi keturunan menyambung. Subur karena dipupuk, besar karena diamba-amba. Dengarlah anakku, dengarlah. Pada beberapa tahun yang silam, ketika bapamu itu baru nikah dengan emakmu, maka kedua mereka itu berlayar ke Singapura, akan menyenangkan hati. Kalau nenek tak khilaf, kira-kira 3 Jumat adalah mereka itu bertamasya di sana. Ketika bapamu pulang kemari, banyaklah ia membawa bermacam-macam benda, daripada pinggan, mangkuk, dan kain yang indah-indah. Lain pada benda yang tersebut tadi adalah pula ayahmu itu membawa Orang tua itu termenung, dahinya dikerutkannya seolah-olah ia menyelami hal-hal yang kejadian pada 20 tahun yang telah lalu. "Ya, ayahmu membawa seorang anak laki-laki yang masih berumur 6 bulan. Badannya sehat dan tegap. Nyata juga ia keturunan makhluk yang sehat. Kami seisi kampung ini berkerumun datang ke rumah ayahmu untuk menengok anak angkat ayahmu itu. Ayahmu bercerita anak itu diberikan oleh seorang perempuan miskin kepadanya. Kabarnya konon orang tua anak itu telah berpulang ke rahmatullah keduanya, yakni ketika penyakit sampar bercabul. Oleh karena perempuan itu sangat kasihan, maka anak itu diambilnya, dijadikan anak pungut. Rupanya perempuan miskin itu tak mampu memelihara anak yang lagi menyusui itu. Itulah makanya diberikannya kepada ayahmu. Anak itu diasuh dan dipelihara oleh orang tuamu, hingga sampailah ia besar." Orang tua itu terpekur pula tanpa ia menyesal mengeluarkan perkataan yang berkian-kian itu. Sejurus kemudian orang tua itu berkata pula, "Adapun anak angkat ayahmu itu, engkau inilah Taram." Dengan tidak disangka-sangka, melelehlah air mata anak muda itu membasahi mukanya yang pucat lesi itu. Sedih di atas yang sedih. Disitulah baru ia tahu akan kadar dirinya. Itulah pula gerangan yang menyebabkan kasih orang tuanya agak kurang kepadanya, berlainan halnya dengan adiknya yang dua itu. Hal-hal yang terjadi selama 20 tahun itu timbul mengacau otaknya. Agaknya jika diketahuinya akan riwayat dirinya itu, tak beranilah ia berbuat sebagai yang sudah dilakukannya itu. Tetapi apa boleh buat, langkah sudah terlangkahkan, tak dapat surut lagi. Maka dengan tiba-tiba timbullah ingatan dalam hatinya, sepala-pala mandi biarlah basah. Bersambung.